kesehatan karena masih dalam masa pandemi. Kalau keluar rumah pakai masker. Pada pertemuan kali ini, Pak Takdila akan mengajak kalian untuk mengenal masa praaksara. Bagaimana tentang masa praaksara? Kalian juga bisa buka di buku paket kalian yang ini. Halamannya pelajaran kali ini, marilah kita ya anak-anak. Yang pertama, mengenal masa praaksara. Kalian bisa cari sumber belajar lainnya, bisa di buku paket kalian, browser kalian, ataupun di YouTube. Masih zaman praaksara menurut para ini, Pak Takdila merangkum ada 4 ahli yang menyatakan tentang masa praaksara. Yang pertama, KBBI. KBBI menyatakan bahwa masa praaksara atau masa prasejarah adalah zaman di mana orang belum mengenal sejarah atau zaman yang terjadi sebelum sejarah. Dari Dr. Faktor Fajri, itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengenal bertahan untuk hidup. Jadi cuma mencari makan, belum ada tulisan dan belum ada bahasa komunikasi yang berupa tulisan. Yang ketiga dari Herodotus menyatakan bahwa zaman di mana sejarah tidak berkembang ke depan, melainkan bergerak melingkar akibat kondisi manusia. Jadi gambarannya seperti ini, mereka hanya mencari makan untuk hidup hari ini saja. Mereka tidak ada pemikiran untuk berkembang. Dan yang keempat ini ada C.J. Thomson dari Eropa. Masa praaksara di Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Ini menurut ahli-ahli yang ada. Bagaimana kesimpulan dari pengertian zaman praaksara? Zaman praaksara atau prasejarah sering disebut juga dengan nirleka. Nirleka berasal dari 2 suku kata. Yang pertama nir berarti tidak ada, dan yang kedua leka yang berarti tulisan atau huruf. Jadi zaman praaksara adalah zaman yang tidak ada tulisan atau huruf, sehingga bisa dikatakan bahwa nirleka mempunyai pengertian kurun waktu kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Pada zaman praaksara ini, kajian utama tentang praaksara didasari oleh peninggalan-peninggalan yang berupa benda-benda, bukan tulisan. Jadi dalam masa praaksara ini, para sejarawan mengetahuinya hanya dari benda-benda yang ditinggalkan. Oleh karena itu, bedanya arti sejarah dan prasejarah terletak pada ada atau tidaknya peninggalan-peninggalan tertulis dari kehidupan manusia yang bersangkutan. Contohnya dari manusia zaman praaksara, tentunya tidak ada tulisan. Jadi para sejarawan mengetahuinya dari peninggalan barang yang ada. Kapan dimulainya masa praaksara? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan diakhiri ketika manusia mengenal tulisan, yaitu zaman sejarah atau zaman aksara. Zaman ini atau zaman manusia mengenal tulisan sekitar 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kalau Indonesia kapan? Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa di Muara Kaman, tepatnya di Pulau Kalimantan. Bagaimana cara mengetahui masa praaksara? Ada 2 cara, yaitu dengan ditemukannya artefak dan fosil. Artefak adalah peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Artefak ini membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada zaman tersebut. Sedangkan
Cara yang kedua yaitu dengan ditemukannya fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Jadi melalui proses yang sangat lama, melalui proses sedimentasi, tidak bisa langsung menjadi fosil. Fosil ini membantu kita untuk mengetahui perkembangan fisik makhluk hidup yang ada pada zaman praaksara. Masa pengenalan zaman praaksara cukup segini. Selanjutnya kita masuk ke masa periodisasi zaman praaksara. Tapi sebelum kalian masuk ke materi periodisasi, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian buka di buku paket kalian halaman 196 yang di sini ini. Tugas yang ada di halaman 196 ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Tidak usah kalian tulis soalnya, cukup kalian buat kolomnya aja. Tidak usah digambar, cuma kalian tulis keterangan yang di bawah. Misalkan yang pertama ini bendanya fosil manusia purba, kalian masukkan kategori itu apa, alasan kalian masukkan kategori tersebut itu apa. Ada 4 gambar, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah saya tentukan. Untuk pertanyaan tentang pengenalan masa praaksara bisa kalian tanyakan di WA grup kita. Oh ya, jangan lupa semua harus mengerjakan tugas. Nomor 1 harus mengerjakan tugas, nomor 2-nya diusahakan tepat waktu, karena ketepatan waktu menentukan nilai kalian juga. Dan kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas yang lalu, link tugas yang lalu masih saya buka, silahkan kalian kerjakan daripada nanti sudah menumpuk banyak, akan menjadi beban bagi kalian. Oke anak-anak, sekian pelajarannya untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.